Halo semuanya, apa kabar? Semoga kalian dalam keadaan baik. Kali ini aku akan melakukan general love reading ya. Ini untuk all zodiak, untuk semua zodiak ya. Dengan tema kondisi seseorang yang sudah berpisah ya. Dengan kamu di sini siapapun dia yang sudah berpisah dengan kamu, yang kamu fokuskan atau yang kamu pikirkan saat ini ya. Namun aku ingatkan kembali bahwa ini general reading, jadi aku pastikan energinya tidak akan bisa resonate 100% untuk semua, karena energi yang tertarik di sini adalah energi kolektif atau energi orang banyak. Jadi apabila menurut kamu tidak resonate, maka tidak perlu dipaksakan. Untuk lebih menghemat waktu, di sini aku sudah shuffle beberapa kartu tarot dan juga Lenormand ya di sini. Untuk itu aku langsung masuk saja pada pembacaan. Ya, sebelumnya di sini mungkin beberapa dari kamu dealing dengan Aries, Leo, Sagittarius, ada Taurus, Virgo, Capricorn, ada juga di sini Cancer, Pisces, Scorpio, dan ada Gemini, Libra, Aquarius ya. Energi yang paling kuat di sini ada Leo dan juga Aries ya. Namun karena semua zodiak ada, kamu hanya tinggal menyesuaikan aja dengan zodiak mana kamu berdealing, oke? Kondisi seseorang yang sudah berpisah ya dengan kamu di sini, aku ngelihat dia berusaha sih ya, dia berusaha move on dari kamu sih di sini. Aku ngerasa dia berusaha untuk menjalani hidup baru ya tanpa kamu mungkin, atau dia berusaha keras untuk membuka lembaran baru, memulai awal baru dalam hidupnya. Intinya dia berusaha memulai segala sesuatu hal yang baru ya, seperti itu. Dia berusaha menjalani hidup dia dengan tetap semangat gitu ya, tetap ceria seperti itu ya. Dan di sini aku ngelihat beberapa dari orang yang dealing dengan kamu, mungkin dia apa ya, cara move on-nya tuh lebih mengalihkan kondisinya dengan menyibukkan diri ke karir gitu loh. Dia di sini berusaha keras banget untuk mungkin ya bisa move on dengan cara menghabiskan waktu di kantor ya, atau mungkin juga dia apa ya, fokus banget dengan apapun yang dia kerjakan gitu ya, entah itu dia sudah bekerja atau jika belum bekerja dia fokus dengan studinya seperti itu. Intinya kalau untuk yang sudah bekerja mungkin dia lebih fokus ke kerjaan ya, atau dia lebih fokus kepada kegiatan-kegiatan dia yang lain, mungkin hobi dia atau apapun itu ya, seperti itu. Aku ngelihat mungkin juga banyak yang bekerja hingga larut, mengambil lembur gitu ya. Mungkin itu semua untuk mengalihkan kondisi agar tidak selalu kepikiran kamu, mungkin seperti itu ya. Atau memang di sini dia ingin memperbaiki kondisi finansial dia, ingin menstabilkan kondisi finansial gitu ya, atau ada sesuatu yang ingin dia wujudkan sehingga mungkin kondisinya menuntut dia untuk bekerja lebih rajin atau lebih keras di sini gitu ya. Dan aku lihat juga mungkin beberapa sudah ada yang mencapai target dalam karirnya gitu ya, karena memang di sini dia pekerja keras banget gitu ya, mungkin workaholic. Dia kalau lagi kerja fokus banget gitu ya, dan memang semangat kerjanya tinggi di sini. Aku rasa juga mungkin beberapa sudah ada yang mencapai apa ya, goals dalam karirnya, atau di sini dia mencapai puncak kemenangan dia gitu ya. Maksudnya dia sudah berhasil gitu ya mencapai apa yang dia inginkan dalam karir, mungkin sudah meraih kesuksesannya seperti itu ya. Intinya ada pencapaian yang sudah dia dapatkan dalam karirnya yang membuat dia bangga gitu ya terhadap diri dia sendiri. Dia bahagia dan nyaman dengan posisi itu gitu, dengan apa yang sudah dia raih gitu ya. Dan aku rasa juga mungkin beberapa dari orang-orang yang ada di sekitar dia juga ikut kagum gitu dengan pencapaian dia. Cuman yang aku lihat di sini, kondisi dia juga banyak nggak selalu bahagia gitu ya. Aku ngerasa di sini juga
sebenarnya dia lelah, dia capek. Mungkin juga ya selain kesuksesan yang dia dapatkan, mungkin juga di belakang itu aku ngelihat ada beban gitu ya, yang cukup berat gitu yang dia hadapi gitu ya. Tapi dia berusaha mengatasi atau berusaha untuk bertahan ya, walau banyak masalah gitu ya, walau keadaannya rumit seperti itu. Oke. Dia percaya kok bahwa dia mampu gitu ya, melalui kondisi sulit itu seperti itu. Atau dia ngerasa kayak dia tahu gimana caranya untuk maju walaupun banyak masalah, banyak rintangan. Dia pantang menyerah di sini gitu. Dia tetap berusaha untuk menghadapinya dengan kemampuan yang dia miliki seperti itu ya. Dan di sini aku ngelihat mungkin kamu dealing dengan seseorang yang memang di sini pola pikirnya mungkin belum cukup dewasa ya. Entah dia memang lebih muda dari kamu, atau jika memang dia sudah lebih dewasa berarti pola pikirnya yang belum cukup dewasa. Ya, di sini mungkin masih kekanakan, masih suka apa ya, main-main gitu ya, masih belum serius sama kamu gitu. Masih apa ya, ingin bebas gitu ya, nggak mau terikat. Kayak inginnya santai mungkin dalam menjalani suatu hubungan, nggak suka dikekang atau nggak suka diatur ya. Dan di sini yang aku lihat kayak ya dia melakukan apa yang membuat dia senang aja gitu, semau dia gitu ya. Ya, dan aku lihat di sini dia sulit banget untuk memfokuskan diri dia ke kamu. Jadi kayak fokusnya dia tuh nggak ke kamu. Jadi kamu tuh bukan prioritas dia di sini ya. Kayak gitu. Mungkin bisa aja di sini dia lebih fokus ke karirnya atau ke keluarganya, orang tua gitu ya, adik atau kakaknya. Atau mungkin di sini ya bisa aja nggak menutup kemungkinan dia punya pilihan yang lain selain kamu seperti itu. Oke, karena di sini aku lihat orangnya masih suka berpindah-pindah ke lain hati ya, masih suka apa ya, berpetualang lah istilahnya ya. And then di sini aku ngelihat dia masih sering mikirin kamu kok gitu ya, walaupun memang mungkin ada yang nyoba deketin dia saat ini, ada yang berusaha deketin dia, suka sama dia, atau bahkan menawarkan hubungan ke dia. Tapi di sini dia masih bimbang ke kamu, atau dia masih sering mikirin kamu ya. Dia nggak menutup hati untuk orang lain gitu, tapi energinya dia masih berat ke kamu, masih apa ya, banyak melamunkan kamu atau merenungi kamu. Yang aku lihat seperti itu sih ya. Entah kenapa di sini dia bimbang gitu loh. Di satu sisi mungkin dia sudah berpisah dengan kamu ya, tapi di sisi yang lainnya dia mungkin masih menginginkan kamu ya. Jadi kayak dia tuh belum bisa sepenuhnya move dari kamu, atau belum bisa sepenuhnya menerima kehadiran orang baru atau memulai hubungan baru, itu belum sepenuhnya seperti itu. Masih ada yang dia pertimbangkan, atau memang di sini dia merindukan kamu ya, itu juga bisa. Oke, dan aku lihat di sini saat ini ya, kondisi dia itu perasaannya ya, aku ngeliat perasaannya tuh sulit di sini. Aku ngeliat kayak dia tuh merasa hampa ya, ada kesedihan ya, ada kekecewaan yang dia rasakan ya. Dia terluka di sini ketika dia sadar bahwa dia telah kehilangan kamu ya. Dia merasa kehilangan kamu itu seperti kehilangan sesuatu hal yang berharga dalam hidupnya, kehilangan sesuatu hal yang berarti dalam hidupnya seperti itu. Oke. Bahkan di sini mungkin beberapa dari orang yang dengan kamu ini merasa sedih, mungkin putus asa, agak terpuruk di sini aku lihat energinya. Ya. Bahkan di sini dia kesepian gitu loh, tanpa kamu tuh dia merasa sepi. Ya. Dia ngerasa kayak dia tuh harus benar-benar berjuang, benar-benar survive banget dalam hidup dia ketika sudah tidak bersama kamu gitu loh. Ya. Jadi dia berjuang banget untuk bisa move dari kamu, berjuang banget untuk bisa menjalani kehidupan dia yang sekarang
Itu yang aku lihat di sini, ya. Nggak mudah untuk dia, ya, berat, sulit gitu. Oke. Bahkan di sini emosionalnya pun naik turun gitu ya. Tidak menentu, nggak stabil di sini emosional dia. Dan di sini mungkin beberapa dari kamu dealing dengan seseorang yang memang sudah sukses, yang mungkin dia punya karir yang bagus, atau bahkan mungkin di sini dia punya kedudukan atau jabatan yang bagus di karirnya gitu ya. Tapi di sini dia itu orangnya agak keras gitu ya. Di sini mungkin dia apa ya, suka mengatur kamu gitu ya, atau suka menuntut kamu tanpa memikirkan bagaimana perasaan kamu. Ya, mungkin juga dia egois, memiliki ego yang cukup tinggi di sini. Mungkin dia lebih dominan dari kamu. Ya, intinya wataknya agak keras di sini. Ya, seperti itu yang aku lihat. Dan dia agak apa ya, merasa bangga gitu loh terhadap diri dia sendiri, mungkin atas kesuksesan dia atau atas karirnya yang bagus, seperti itu. Ya. Aku ngelihat di sini perasaan dia tuh belum kemana-mana sebenarnya, masih ada di kamu, ya. Walaupun dia berusaha untuk move, untuk menjalani hidup dia yang baru, untuk memulai hidup dia yang baru, gitu ya, tanpa kamu. Tapi sebenarnya di sini perasaannya dia tuh belum kemana-mana, masih di kamu. Dia belum bergerak, dia belum kemana-mana, masih stuck di sini, ya. Perasaannya masih menggantung kok di kamu. Oke, mungkin sebelumnya kamu sama dia ini sempat berkonflik ya. Sempat ada suatu perselisihan di sini atau pertikaian yang terjadi antara kamu sama dia. Oke. Apapun itu pemicunya ya. Aku ngeliat ada ketidakseimbangan dalam hubungan kalian. Ya, mungkin di sini ada perbedaan ya yang memicu konflik atau permasalahan yang terjadi. Mungkin di sini ada perbedaan pola pikir, pendapat, perspektif, atau mungkin di sini kalian berbeda agama, berbeda culture keluarga, atau bahkan berbeda ras, budaya, suku. Ya. Berbeda usia juga bisa yang memicu ego masing-masing di sini, atau mungkin di sini perbedaan status sosial. Banyak sekali. Perbedaan prinsip, ya, itu juga bisa. Banyak hal yang memicu konflik di antara kamu sama dia. Dan bahkan di sini mungkin konfliknya semakin memanas gitu ya, semakin apa ya, suasananya semakin keruh, karena mungkin juga di dalam konflik kalian itu nggak hanya kamu sama dia, tapi terdapat campur tangan orang lain, ada intervensi dari pihak lain, bisa jadi dari pihak teman gitu ya, saudara, bahkan keluarga di sini. Intinya ada yang ikut campur ya dalam permasalahan kamu sama dia. Gitu sih yang aku lihat di sini. Jadi kayak salah satu pihak udah ngerasa hubungan ini kayaknya udah nggak patut dipertahankan, udah nggak cocok gitu loh, karena udah terlalu apa ya, udah terlalu, suasananya udah terlalu memanas di sini aku lihat konfliknya, karena udah banyak campur tangan orang lain ya. Aku ngelihat dia banyak banget mikirin kamu di sini. Kenapa ya? Aku ngelihat jelas banget di sini dia sering overthinking tentang kamu loh di sini, ya. Bahkan aku ngelihat ketika dia sibuk kerja, ya, ketika dia berusaha menyibukkan diri dia di karir, di kantor gitu ya, aku ngerasa sebenarnya dia masih menunggu kamu loh di sini, ya, masih menantikan kamu, karena sebenarnya dia masih passionate banget sama kamu gitu loh di sini, ya. Atau mungkin juga di sini ada unfinished business di antara kamu sama dia, ada permasalahan yang mungkin belum terselesaikan, ya, itu juga bisa. Tapi yang aku lihat di sini dia menunggu kamu, dia menantikan kamu, tapi dia tidak terlihat menunggu, ya. Dia menunggunya kayak apa ya? Nggak mau kelihatan kalau dia nungguin kamu. Jadi dia menunggu tapi sambil menyibukkan diri dia, gitu loh, seperti itu. Jadi kamu juga ngelihat dia kayaknya dia udah
udah move deh, kayaknya dia udah nggak memikirkan kamu lagi deh, padahal nggak seperti itu. Yang aku lihat di sini dia masih mikirin kamu, ya, bahkan sering gitu loh. And then di sini ada Five of Cup, ya, sebenarnya dia sedih, sebenarnya dia kecewa, ya, ketika harus kehilangan kamu. Entah dia kecewa dengan diri dia sendiri atau dia kecewa pada keadaan yang terjadi. Intinya aku ngelihat di sini dia sedih, bahkan dia masih mengingat kejadian-kejadian buruk yang pernah terjadi di antara kalian. Mungkin dia masih mengingat konflik yang terjadi, perselisihan yang terjadi atau pertengkaran yang terjadi di antara kalian. Ya, itu yang mungkin membuat dia sedih di sini, kecewa. Bahkan seperti aku katakan tadi, ya, walaupun ada yang coba buat deketin dia, di sini dia belum bisa menerima sepenuhnya. Karena dia masih berat ke kamu energinya. Di sini dia masih belum fokus dengan yang berusaha deketin dia, gitu lah. Dia masih terfokus pada rasa sedihnya, ya, rasa sakitnya. Seperti itu yang aku lihat di sini. Jadi kalaupun memang sekarang dia punya orang lain, bisa jadi itu hanya sebagai pelampiasan, ya, atau memang karena dia nggak bisa, kesepian, ya, ada juga yang seperti itu. Oke, aku ngerasa di sini dia hampa banget, ya. Sebenarnya dia ingin kamu, tapi dia bingung gimana caranya, ya. Oke. Bahkan di sini aku ngelihat kayak ada beberapa keinginan yang dia miliki, ya, untuk hubungan kalian, tapi aku ngerasa keinginan yang dia miliki itu belum bisa terrealisasi, ya. Keinginan yang dia miliki untuk hubungan kalian tuh masih belum bisa terrealisasi, ya. Dan di sini aku rasa juga ada keterlibatan pihak ketiga dalam hubungan kalian. Seperti yang aku katakan, ada intervensi dari pihak lain. Aku ngelihat di sini jelas, ya, pengaruh yang cukup kuat datang dari third party di sini. Entah dia punya selingkuhan atau di sini ada yang ikut campur di dalam hubungan kamu sama dia. Ya, bisa teman dia, rekan kerja atau siapapun. Atau bahkan di sini ada kendala restu dari keluarga. Ya, ada campur tangan dari keluarga, entah keluarga kamu atau keluarga dia. Intinya di sini jelas ada pihak ketiga, dan pihak ketiga ini levelnya di atas dari hubungan kamu sama dia. Ya. Seperti itu. Tapi terlepas dari itu, aku ngelihat di sini dia masih punya perasaan yang besar banget untuk kamu. Dia masih sayang banget sama kamu. Seperti aku katakan tadi, dia masih belum kemana-mana perasaannya, ya. Dia masih stuck di sini, masih menggantung di kamu perasaannya, ya. Masih mencintai kamu. Cuman di sini dia lebih banyak memendam apa yang dia rasakan ke kamu, ya. Dia ngerasa dia sedih tanpa kamu, dia ngerasa dia galau, hatinya berantakan, dia merasa sangat kehilangan. Tapi di sini dia berusaha memendam semua itu, gitu loh. Dia berusaha untuk bungkam, dia berusaha untuk terlihat baik-baik saja di depan orang lain, ya. Bahkan dia tidak menunjukkan di depan kamu sekalipun, ya. Seperti itu yang kulihat. Di sini dia berusaha untuk bersikap dewasa, berusaha bersikap tenang, ya. Tuh, sebenarnya dia masih punya harapan, ya, untuk hubungan kalian. Dia masih berharap bisa bersama dengan kamu lagi. Di sini pun dia banyak memanjatkan doa kepada Tuhan, kepada semesta untuk bisa bersama dengan kamu. Dan di sini walaupun memang mungkin kamu dan dia tidak ada komunikasi, gitu ya, atau berada dalam jarak yang cukup jauh, ya, terpisah oleh jarak dan waktu, tapi dia masih pantau kamu dari jauh, atau dia masih memperhatikan kamu, ya, masih stalking kamu, mungkin dari akun sosial media. Seperti itu yang aku lihat di sini, karena dia masih punya perasaan, dan bahkan di sini dia merindukan kamu. Cuman dia bingung, gitu ya, dia harus gimana, karena dia nggak bisa melakukan apa-apa, gitu loh di sini, ya. Seperti itu. Dia bingung bagaimana menyampaikan perasaan rindunya, ya. Dan di sini ada kartu labyrinth, ya. Kondisi dia sangat rumit di sini, ya. Kondisi dia rumit banget, dia pusing,
gimana cara menemukan jalan keluarnya. Ya, labirin di sini membuat dia pusing, membuat dia pelik, mumet seperti itu. Dan dia memang sedang berusaha sih, ya, sedang berusaha untuk menemukan ya jalan keluar, mungkin atas permasalahan yang terjadi di antara kalian. Seperti itu. Intinya ada kondisi yang cukup rumit sih yang aku lihat di sini, ya. Dan di sini pun aku ngelihat dia ingin banget bertemu dengan kamu. Ya, dia ingin banget mungkin meluapkan rasa kangennya ke kamu di sini. Atau dia ingin sekali menyampaikan perasaannya dia ke kamu langsung gitu ya, secara langsung. Intinya dia ingin ada pertemuan di sini. Atau mungkin memang di sini ada potensi kamu sama dia bertemu, entah itu disengaja ataupun tidak disengaja. Ya. Aku ngeliat mungkin dia ingin bertemu dengan kamu, ya mungkin di tempat makan atau di manapun yang bersifat publik gitu ya, di ruang publik. Seperti yang aku katakan tadi, dia merasa hampa ketika tidak bersama kamu, ketika kehilangan kamu. Dia merasa hampa, sepi, sendiri. Seperti itu, ya. Tuh. Di sini dia ingin banget menyelesaikan masalah yang mungkin sempat terjadi di antara kalian, ya. Dia ingin mengungkap apa yang sebenarnya terjadi, ya, seperti itu. Dan di sini juga ada rider ya. Ini jelas dia ingin sekali datang ke kamu, atau bahkan di sini beberapa ada yang sudah on the way. Intinya dia ingin banget lah bertemu dengan kamu, ingin banget datang ke kamu. Ya, entah dia ingin menemui kamu langsung atau di sini dia ingin memberi kabar terlebih dahulu, memberikan pesan, entah itu chatting, telepon atau email. Intinya mungkin di sini dia ingin datang seperti itu yang aku lihat di sini sih. Kayak itu kan, karena di sini dia masih ada perasaan sama kamu, masih cinta, masih sayang, masih belum tergantikan kamu di dalam hatinya. Tuh. Ya, mungkin kamu dealing dengan seorang perempuan, atau jika kamu yang menonton video ini adalah perempuan, berarti ini adalah kamu. Ya. Dan perasaan itu terus berputar-putar di dalam dirinya. Ya. Dia gelisah, makanya dia ingin ketemu kamu. Ya, terus di sini dia terus muter-muter gimana caranya untuk bisa bertemu dengan kamu. Gimana caranya untuk bisa mungkin bertemu dan menyelesaikan masalah yang sempat terjadi. Seperti itu. Dan di sini mungkin seperti aku katakan tadi, ya, ada jarak di antara kamu sama dia. Mungkin kalian ada yang LDR, atau jika tidak LDR, di sini ada yang terpisah jarak dan waktu, gitu ya. Mungkin karena tidak berkomunikasi, ya. Jadi kayak ada emotional distance di sini di antara kalian. Tapi beberapa di antara orang yang dealing dengan kamu mungkin ini udah on the way atau sedang bergerak menuju kamu. Ya, seperti itu. Oke, di sini ada laki-laki, ya. Mungkin ini adalah dia. Atau jika kamu yang menonton video ini laki-laki, berarti ini adalah kamu, karena di sini ada woman, ada man, ya. Tuh. Kamu dealing dengan seseorang yang memiliki rezeki yang bagus seperti yang aku katakan tadi. Mungkin dia punya karir yang bagus, ya. Atau bahkan punya jabatan, dan ini adalah orang yang mungkin sempat terputus koneksinya dengan kamu. Ya, memang berpisah di sini kan temanya juga. Memang mungkin kamu sama dia sempat terputus ya hubungannya, atau komunikasinya terputus, koneksinya. Dan itu mungkin sangat melukai dia sebenarnya, gitu ya. Dan di sini dia overthinking banget tentang kamu. Dia sangat gelisah memikirkan kamu, cemas, khawatir. Ya. Kamu itu menggerogoti pikiran dia gitu loh. Kamu itu membebani pikiran dia. Dia terus memikirkan kamu. Ya. Bahkan yang aku lihat di sini, dia sangat merasa kehilangan kamu. Seperti itu. Ya. Wow. Energinya tuh, dia masih melihat ke arah kamu. Dia belum kemana-mana. Dia belum fokus dengan hidup dia yang sekarang. Ya. Dan di sini aku ngelihat ya beruang di sini seperti ada sesuatu yang memberatkan dia untuk bisa bersama kamu, ya.
ada beban mungkin yang dia rasakan, ada tekanan, dia itu seperti di bawah kendali, ya. Seperti itu yang aku lihat di sini. Ada beban dan tekanan yang dirasakan, ya, mungkin di dalam hubungan kalian. Mungkin beban dan tekanan itu dia yang merasakan, mungkin ada di pihak dia, seperti itu, ya. Bisa aja ini mungkin kendala restu, ya, dari orang tua, itu juga bisa dari ibunya mungkin, ya. Dan di sini aku ngelihat dia masih mengharapkan kamu, dia masih setia menunggu kamu. Wow. Aku ngeliat di sini dia merindukan kamu di dalam batinnya, ya. Tuh, dia sering memperhatikan kamu yang aku lihat di sini. Dia menyembunyikan perasaannya. Ini jelas banget, ya. Oke, mungkin itu aja yang dapat aku sampaikan. Semoga bisa resonate untuk kamu. Namun jika tidak resonate, maka tidak perlu dipaksakan karena ini general reading, jadi bijaksana dalam menonton video ini dan bijaksana dalam menyikapi setiap perkataanku. Sampai jumpa pada video-videoku selanjutnya. Bye!